Kedengeran kan? Kedengeran. Iya, Bu. Ya. Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Psikologi Industri. Sekarang kita udah menginjak ke minggu ke-8. Kalau dari minggu pertama sampai minggu ke-7, kita bahasnya individu ya. Maksudnya mulai dari motivasi belajar, minat, bakat, sikap, konflik, peranan, dan lain sebagainya yang sifatnya adalah individu. Nah, di minggu ke-8 sampai nanti UAS, kita lebih banyak membahas yang sifatnya itu kelompok atau organisasi. Jadi, entitas yang lebih besar. Jadi kan, kalau kemarin kita levelnya, skalanya masih individu-individu, entitas kecil, sekarang kita menginjak ke entitas yang lebih besar. Seperti itu. Saya stop share dulu. Mungkin bisa dipanggil teman-temannya yang lain juga untuk segera bergabung. Sembari saya buka filenya. Bentar ya. Oh iya, sedikit membahas tentang UTS. Ada beberapa yang kecelik. Kayaknya cuma satu orang yang benar yang membahas di konflik peranan. Jadi yang di konflik peranan itu bukan konflik yang ini. Bentar. Kalian mungkin banyak di... Bentar ya. Bentar. Mana ya share screen? Nah, mungkin di pertanyaan nomor yang ini ceritakan dengan rinci masing-masing konflik peranan yang kalian alami di organisasi yang kalian sebut di nomor 2. Nah, kalian kebanyakan tuh banyak jawabnya yang ini, konflik nilai dalam diri individu, antar individu, dan organisasi. Padahal kalau yang konflik peranan itu yang ini, hanya ada satu orang yang menjawab benar di konflik peranan ini. Jadi beda ya antara konflik nilai dan konflik peranan. Kalau di konflik nilai itu lebih ke nilai-nilai yang kalian pegang gitu loh, prinsip-prinsip yang kalian pegang. Tapi kalau konflik peranan itu lebih ke peranan kalian dalam organisasi. Itu sih, itu catatan saya. Banyak dari 20 orang yang mengerjakan, 19 menjawab salah, 1 orang menjawab benar. Kayak gitu. Itu sih pembahasan UTS, paling yang lainnya ya sudah tepat, sudah mulai tepat maksudnya. Kayak gitu. Cuman satu soal itu yang jadi, oh banyak yang keplecut. Sebentar.
Oke, kita masuk aja ya ke materi. Sumuk juga lumayan. Oke, kita masuk ke materi pertama di minggu ke-8 ini, yaitu tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini mungkin akan saya pecah jadi 2 atau 3 pertemuan. Nah, sebenarnya kan kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Gimana ya maksudnya berdiri sendiri? Kita pasti punya apa ya, kebutuhan akan orang lain gitu. Nggak bisa kita hidup di dunia ini tuh sendirian, nggak butuh orang lain, nggak apa ya, kayak memenuhi kebutuhan kita sendiri itu nggak mungkin banget. Kita pasti butuh orang lain. Seminimal-minimalnya walaupun kalian hidup sendiri di kosan, kalian misal beli makan, kalian tetap harus berinteraksi sama penjual makanan kan. Nah, ini adalah contoh transaksi jaringan sosial dalam kelompok. Jadi misalnya kalian di kelas inilah, kelompok kelas ini, kelompok kelas psikologi industri. Ada 2 orang, ada Anissa sama ada KL. Nah, hubungan antara Anissa dan KL ini bisa jadi adalah pertukaran barang dan jasa. Jadi misalnya KL jualan, Anissa membeli, atau Anissa jualan, KL membeli. Atau bisa juga ekspresi persahabatan. Ya, emang Anissa dan KL berteman gitu. Terus bisa juga pertukaran informasi atau ide. Ya, misal Anissa dan KL belajar kelompok, terus berdiskusi, terus bertukar ide, ngerjain tugas bareng. Lalu latihan untuk mempengaruhi atau berkuasa, ya mungkin kalian juga akan belajar menjadi pemimpin kayak gitu dalam sebuah kelompok. Intinya bahwa kenapa kita harus belajar dinamika kelompok, karena balik lagi, karena kita manusia nggak bisa hidup sendiri. Seminimal-minimalnya ya tadi kita masih butuh penjual kan untuk membeli sesuatu. Karena kita nggak bisa memproduksi sendiri. Kayak misal kalian butuh sabun, ya mungkin bisa sih memproduksi sabun, tapi bahan bakunya tetap kalian butuh beli kan, karena kalian nggak punya gliserin, kalian nggak punya bahan baku yang lain, kalian tetap beli. Berarti kalian tetap butuh interaksi sosial dalam sebuah kelompok. Kelompok ini jangan diartikan sempit. Balik lagi, karena ada contohnya pertukaran barang dan jasa, bisa jadi adalah kelompok pembeli dan penjual dalam sebuah pasar, kelompok pembeli dan penjual dalam sebuah toko atau supermarket, itu kan juga kelompok ya. Karena kelompok sendiri definisinya adalah kumpulan individu-individu, kayak gitu. Baik mengenal maupun tidak mengenal. Nah, fungsi individu dalam jaringan sosial atau kelompok tergantung frekuensi dan sifat transaksi di anggota lainnya. Ada yang dia sebagai bintangnya atau sebagai star-nya, ada dia sebagai penghubung, bisa sebagai bridging, jembatan, bisa menjadi penjaga gawang, atau dia yang terisolasi dari kelompok itu, kayak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kayak misal yang nomor 1 itu bintangnya, apa ya? Yang star-nya, pusat perhatian dalam kelompok itu. Lalu yang nomor 2 itu yang jadi penghubung antar kelompok. Lalu ada yang bridging dengan organisasi. Jadi ini misal, terus ada juga yang penjaga gawang, goalkeeper, dan ada yang terisolasi yang nggak ikut kelompok manapun. Ini dinamika yang sering terjadi. Maksudnya, dulu waktu saya masih mahasiswa, sering saya alami gitu loh. Mungkin waktu di dunia kerja juga sering, ya pernah lah beberapa kali saya alami. Tapi udah mulai berkurang dinamikanya. Yang kerasa banget tuh waktu masih jadi mahasiswa, pasti kan kita punya geng-gengan ya. Ini tuh apa ya? Dalam sebuah organisasi mahasiswa kayak himpunan, pasti akan
jadi pokok bahasan banget nih internalisasi anggota. Kenapa? Karena adanya geng-gengan. Padahal menurut saya geng-gengan itu lumrah ya, karena ya saya bisa berteman dengan siapapun, tapi saya menemukan kenyamanan untuk bercerita lebih atau bersahabat ya dengan kelompok orang tertentu. Nggak semuanya misal saya ngegengnya sama Kumbang, sama Mawar, sama Badak. Kenapa? Karena saya nyaman nongkrong sama mereka, bercerita sama mereka. Tapi saya nggak segeng nih sama Melati, sama Kamboja. Bukan berarti saya lantas nggak mau berteman sama mereka. Ya saya berteman, tapi berteman aja sebagai teman kuliah gitu. Nggak seakrab sama geng saya. Nah itu tuh jadi pokok bahasan yang sangat apa ya? Tahun kepengurusan tuh bisa-bisa bahas itu doang gitu, masalah geng-gengan dalam nggak hanya 1 tahun kepengurusan ya, bahkan 1 tahun di ospek plus 1 tahun kepengurusan tuh bahasannya bisa itu-itu aja, kayak gimana sih agar bisa kompak dan lain sebagainya. Padahal menurut saya ya lumrah ya, maksudnya adanya geng-gengan itu tidak mempengaruhi kekompakan dan lain sebagainya harusnya. Cuman ya gitulah. Mungkin terjadi juga ya di himpunan kalian. Mungkin nanti Mas Andiko kalau mau cerita apa yang terjadi di himpunan TI, bagaimana jadi bahasan ya internalisasi anggota dan lain sebagainya. Gitu sih. Nah, jadi kan kelompok yang timbul ini adalah geng-gengan tadi, maksudnya yang ya karena kita menemukan kenyamanan kan. Tapi ada kelompok yang ditentukan. Kelompok yang ditentukan ini misal gimana ya? Jadi deh, jadi kan satu kelas 20 orang. Misal gengnya KL itu KL, Irfan, sama Rian. Itu adalah kelompok yang timbul. Tapi bisa jadi saya sebagai dosen tuh nggak mau, jangan geng-gengan. Coba saya saya random kelompoknya. Akhirnya KL ini sekelompok sama Sulaiman, sama Mehmet, misal, atau sama Arsalan. Nah, itu adalah kelompok yang ditentukan. Nah, di sini ada bridging, ada penghubung yang menghubungkan antara geng dan kelompok yang sudah ditentukan oleh organisasi atau oleh dosen tadi. Kayak gitu. Terus ada ini juga ada yang menjadi jembatan antara si organisasi atau dosen, dalam kasus ini dosen, dengan kelompok yang timbul. Nah, tapi pasti ada kan orang yang istilahnya non geng dan non kelompok yang kalau saya dulu tuh mahasiswa yang hilang-hilangan. Kalau zaman saya kuliah dulu, yang dia itu sudah ditentuin kelompok tapi tetap nggak mau menyatu gitu loh, kayak gini, dia keluar dari kelompok kayak gitu. Ada aja cerita kayak gitu. Sorry to say, saya bilangnya kayak anjir nih orang beban kelompok, beban angkatan kayak gitu. Itu sih contoh dari fungsi individu dalam jaringan sosial atau kelompok. Kalian akan banyak merasakan ketika kalian himpunannya nanti udah aktif. Kalau saran saya buat himpunan jangan terpaku bahwa kekompakan itu kalau semuanya jadi satu. Enggak, kekompakan tuh enggak sesempit itu. Maksudnya ya udah biarin aja kalau memang ada geng-gengan. Karena gimana-gimana ya orang kenyamanan kan enggak dari semua orang sih ya. Ya itu balik tadi. Mungkin KL nyamannya ceritanya sama Irfan atau sama Rian. KL nggak segitu nyaman cerita sama Sulaiman. Ya udah nggak apa-apa. Toh itu tidak mengartikan bahwa Kyle dan Sulaiman tuh nggak bisa berteman. Bisa, Kyle dan Sulaiman juga tetap bisa kompak di kelompok yang sudah ditentukan, tetap bisa berinteraksi dengan baik kayak gitu. Jadi perluaslah permasalahan dalam himpunan kalian, jangan hanya kok internalisasi. Bosen sih dulu aku himpunan apa sih internalisasi mulu yang dibahas. Padahal kita bisa berekspresi lebih. Bentar ya.
Oke, kita lanjut, sorry, potong. Definisi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Secara psikologis saling bertanggung jawab pada sesama anggota kelompok. Mempersepsikan diri mereka sebagai suatu kelompok. Kita balik ke definisi pertama. Sekumpulan orang yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi, balik lagi kalau dalam sebuah pasar, ada sekumpulan orang yang berperan sebagai penjual dan berperan sebagai pembeli, maka bisa dikatakan bahwa dia itu juga kelompok. Karena kan ada interaksi kan antara penjual dan pembeli dalam sebuah pasar. Dan mereka juga secara psikologis saling bertanggung jawab sesuai perannya. Jadi kalau dia berperan sebagai penjual, ya berarti dia harus bertanggung jawab dengan barang dagangannya kan, bahwa yang dia jual memang barang dagangan yang apa ya, bukan barang-barang yang dilarang untuk dijual, terus sesuai dengan harganya, ya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing lah. Dan sebagai pembeli juga bertanggung jawab, kalau dia membeli berarti dia harus membayar, kayak gitu. Kelompok dibentuk oleh 2 atau lebih individu berinteraksi dan saling ketergantungan dengan satu sama yang lain. Ya, secara bersama-sama ingin mencapai tujuan tertentu. Jadi, balik lagi kayak di pasar, itu kan berinteraksi dan saling tergantung kan. Ada penjual aja tapi nggak ada pembeli, ya nggak jalan. Ada pembeli aja tapi nggak ada penjual, ya nggak tercapai kan tujuannya, yaitu transaksi jual beli perdagangan di pasar kan jadi nggak tercapai semua kayak gitu. Jadi tetap walaupun hanya sekumpulan orang tidak dikenal di pasar itu tetap contoh dari kelompok karena ada interaksi di sana. Kita masuk ke teori-teori pembentukan kelompok. Yang pertama ada interaction theory. Ini dinyatakan oleh George Humans. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan bersama, maka semakin besar frekuensi interaksi. Iya ya, bisa dilogikakan. Dan semakin kuat perasaan keterikatan dan kebersamaan. Mungkin bisa kalian rasakan antara, kan di sini ada yang angkatan 2019, ada yang angkatan 2018. Mungkin kalau kalian sharing juga beda kan rasanya. Bagaimana interaksi di antara angkatan 2018 dan di antara angkatan 2019. Pasti perasaan keterikatan dan kebersamaannya lebih kuat yang 2018 dong, karena mereka kan sudah 3 tahun bareng, sedangkan yang 2019 kan baru setahun setengah bareng. Sedangkan kalau yang 2018 udah 2,5 tahun bareng kayak gitu. Semakin banyak interaksi antar orang-orang tersebut, maka semakin banyak aktivitas yang mereka lakukan bersama dan perasaan keterkaitan semakin kuat. Dan semakin kuat perasaan antar sesama orang, maka semakin banyak aktivitas bersama dan semakin banyak interaksi. Di antara aktivitas, interaksi, dan perasaan keterkaitan ini sangat berbanding lurus gitu loh kalau berdasarkan teori interaksi dari George Humans. Jadi kalau interaksi meningkat, aktivitas dan keterikatan juga meningkat. Kalau interaksi meningkat, aktivitas dan keterikatan meningkat dan lain sebagainya kayak gitu. Bisa kalian bandingkan ya. Mungkin 2018 sama 2019 kalau ngobrol bareng juga rasanya beda. Iya. Pasti ya. Jadi bisa dilogikkan dan kalian bisa melihat fenomenanya sendiri di kehidupan sehari-hari. Saya sebagai dosen, maksudnya saya sebagai orang luar lingkaran kelompok kalian mungkin juga bisa melihat bagaimana kekompakan 2018 dan 2019. Terlihat dari bagaimana cara kalian mencontek. Itu terlihat dari jawaban kalian saat ujian, itu terlihat. Tenang aja. Terus ada teori pembentukan kelompok atau balance theory. Bahwa individu itu akan berkelompok, membentuk suatu kelompok jika dia memiliki kesamaan. Kesamaan tuh enggak apa ya? Banyak hal gitu loh, bisa karena sikap, bisa karena nilai, agama, gaya hidup dan lain sebagainya. Baik lagi kayak tadi geng-gengan. Saya, Kumbang, Badak dan Mawar itu satu geng. Kenapa?
kita berkelompok. Kenapa? Bisa jadi karena kita memiliki kesamaan hobi, atau kita memiliki kesamaan prinsip yang kita pegang. Jadi kita tuh nyambung obrolannya, nggak saling menyalahkan karena perbedaan prinsip dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi saya jadi mikir, jangan-jangan orang pacaran itu juga kelompok ya, walaupun cuma berdua. Mungkin definisinya 2 orang atau lebih yang saling berkelompok. Berarti pacaran itu juga kelompok. Dan balik lagi kalau di dalam teori pembentukan kelompok yang balance teori ini, kalian berpacaran pasti ada alasannya dong. Kenapa? Ada yang ngechat. Nikah bu kelompok. Iya, bener Matt. Pacaran atau nikah itu kelompok. Jelas. Kenapa? Ya, kalian pacaran atau kalian nikah? Aduh, kalau nikah tuh kejauhan ya. Pacaran, kayaknya pacaran lebih ini. Kalian pacaran itu pasti ada alasannya ya. Kenapa? Misal Sulaiman sama Mawar pacaran. Deket gitu, PDKT. Pasti kan ada alasannya kenapa Sulaiman mau sama Mawar. Misal karena karena satu visi. Satu tujuan hidup. Tinggian ya. Saya nilai-nilainya itu sama, nilai-nilai yang dipegang itu sama, sehingga merasa saling nyaman, kayak gitu. Di sini teori pembentukan kelompok. Itu sih balance teori. Lalu ada juga exchange teori. Nah, ini mungkin lebih ke ini ya, kelompok yang tadi saya contohkan di pasar, penjual dan pembeli, karena di sini ada pertukaran apa ya? Cost benefit. Apa sih istilahnya? Iya, benefit cost, aduh kok jadi ingat benefit cost ratio kayak efek. Apa ya, bahwa ada reward dan cost yang dipertukarkan gitu loh. Kayak gitu. Ini berdasarkan exchange teori. Lalu ada juga teori pembentukan model yang berdasarkan Robbins model. Jadi step pertama dari pembentukan kelompok itu adalah membentuk kelompok forming, lalu ada storming, jadi kayak dia dikasih ujian, dikasih badai. Terus dari storming itu dia akan membentuk norma-norma dalam sebuah kelompok, lalu dia performing, lalu dia adjourning. Nah, jadi dari performing bisa balik ke norming lagi, atau bisa balik ke storming. Dari norming bisa balik ke storming, bisa balik ke forming, dan lain sebagainya. Jadi prosesnya adalah iteratif, kayak gitu. Jadi tahap pertama itu adalah forming, membentuk kelompoknya, struktur kepemimpinan. Ini mungkin lebih kerasa ke ini ya, kelompok yang besar, contohnya himpunan. Tahap pertama kan pasti pembentukan himpunannya dulu ya. Tujuannya apa, struktur himpunannya seperti apa, kepemimpinannya, ketua himpunannya seperti apa, siapa, dan lain sebagainya. Proker-prokernya. Lalu tahap kedua itu dia pergolakan, storming. Ada konflik di dalam grup. Mulai kerasa nggak sih di himpunan kalian ada konflik-konflik gitu? Kalau udah mulai kerasa berarti kalian sudah melewati tahap pertama, kalian sedang berada di dalam tahap kedua. Lalu dari konflik-konflik itu pasti kalian mengambil pelajaran kan, mengambil hikmah. Yang bisa jadi itu menjadi norma atau nilai-nilai yang dipegang dalam himpunan kalian atau budaya himpunan kalian. Karena himpunan kalian sudah mencapai tahap 3. Tapi apakah ketika sudah mencapai tahap ketiga itu tidak akan ada badai lagi, tidak akan ada pergolakan lagi? Ya enggak sih. Pasti pergolakan itu akan selalu ada. Makanya di sini dari norming pun bisa balik lagi ke storming kayak gitu. Sistemnya iteratif. Iteratif perulangan. Lalu tahap keempat performing, tahap kelima adjourning. Di mana tahap kelima ini udah decline ya. Kayak himpunannya udah nggak aktif lagi dan lain sebagainya. Tapi selama himpunan kalian masih aktif, maka ini tuh akan terus bergejolak gitu loh, terus bergejolak, terus berputar. 4 tahap ini akan terus berputar. Tapi kalau himpunan kalian udah nggak aktif lagi, udah mati suri, ya udah berarti kalian udah di tahap journey. Yang dimana nggak bisa balik ke sini lagi kecuali kalian
membentuk baru, memulai stage baru, stage forming baru kayak gitu. Dan itu pasti susah. Pokoknya memulai sesuatu itu rasanya itu menurut saya susah. Justru kalau udah di dalam kayak mikir ya udahlah udah kecemplung gimana lagi. Akhirnya mau nggak mau kalian akan terus bergerak kayak gitu. Tapi bergerak pertama kali tuh ya Allah kayak kayak apa ya? Kayak kalian bangun pagi hari. Kalian mau memulai aktivitas. Bangun pertama dari kasur, bangun pertama dari rebahan itu Masya Allah, kuatlah setannya. Tapi begitu kalian udah bangun, kalian langsung kepikirkan, oh aku mau mandi, aku mau makan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, siapin kelas, buka laptop, dan lain sebagainya. Bersih-bersih rumah mungkin bantu ibu nyapu, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian udah berhasil bangun nih, pergerakan pertama kan bangun dari kasur. Ketika kalian udah berhasil bangun dari kasur, kalian pasti punya pemikiran untuk ini, untuk itu, untuk ngapain. Tapi memulai pertama bangun dari kasur itu ya kalian pasti merasakanlah susahnya bangun dari rebahan itu seperti apa. Benar nggak? Benar. Benar, Bu. Bentar ya. Oke. Lalu ini ada klasifikasi, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada klasifikasi kelompok. Jadi ada klasifikasi formal dan informal, di mana klasifikasi formal itu dibentuk oleh organisasi dan terstruktur. Lalu terdapat penugasan kerja, perilaku seseorang ditentukan dan mengikuti aturan organisasi. Contoh misal di himpunan kalian, klasifikasi formalnya ya ada yang ditempatkan di sekretariat, ada yang ditempatkan di bendahara, di divisi internal, divisi ini, divisi itu, dan lain sebagainya. Nah, di mana di masing-masing divisi itu ada penugasan. Ya enggak? Ada penugasan, ada tugas-tugas masing-masing divisi. Dan harus mengikuti aturan himpunan kalian, aturan main di himpunan kalian. Sedangkan klasifikasi informal ini yang saya bilang yang tadi berdasarkan kenyamanan, berdasarkan persamaan nilai, berdasarkan agama, suku, dan lain sebagainya. Tidak ditentukan oleh organisasi, terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja, muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk melakukan hubungan sosial. Gitu. Jadi lebih ke geng-gengan tadi itu ya yang saya bilang. Terus apakah geng-gengan itu merugikan? Ya menurut saya enggak sih. Buktinya angkatan saya tetap kompak-kompak aja walaupun kita terbagi dalam beberapa geng. Walaupun jadi perdebatan juga sih. Sudah. Nah, di dalam klasifikasi kelompok formal sendiri ada kelompok perintah dan kelompok tugas. Kelompok perintah itu ya tadi yang ada yang jadi manajer bawahannya, kayak ada yang jadi ketua himpunan, wakil, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Kelompok tugas adalah tim yang bekerja bersama untuk suatu pekerjaan. Misalnya ada, apa sih kalian kemarin bikin? Study club ya? Nah, itu adalah kelompok tugas, yaitu tim study club yang bekerja bareng untuk ngasih tutorial ke adik kelas, kayak gitu. Itu adalah kelompok tugas.
apa ya, study club ya kemarin yang kalian bikin tuh. Iya Bu, study club. Ya itu contoh dari kelompok formal yang kelompok tugas gitu. Kelompok informal ini bisa kelompok minat dan kelompok persahabatan. Kelompok minat berisi kelompok orang yang bekerja sama dengan keminatan yang sama. Contoh misal Kyle, Irfan, sama Rian nih sekelompok karena sama-sama suka main apa namanya Dota, game online. Nah di sini kan apa ya, kelompok minat karena ada ketertarikan yang sama. Susah amat ngomongnya, sorry. Tapi ada juga kelompok persahabatan yang apa ya, kita di kesamaan nilai, kenyamanan, dan lain sebagainya. Kenapa manusia berkelompok? Yang pertama, to satisfy mutual interest. Ya, karena ada kesamaan interest, kesamaan tujuan, apa ya interest? Kesamaan minat, kesamaan tujuan, sehingga mereka berkelompok. Jadi biar bisa bareng-bareng gitu loh, balik lagi karena manusia adalah makhluk sosial. Mereka nggak bisa, bukan mereka, sorry. Kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Lalu yang kedua, to achieve security. Jadi apa ya? Berkelompok untuk saling melindungi. Mungkin kalian berkelompok untuk saling melindungi masing-masing anggotanya dari serbuan dosen. Apa sih? Kayak gitu. Lalu to feel social need. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, karena kita makhluk sosial. Dan to feel need for self-esteem. Apa ya? Self-esteem itu apa sih? Pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan untuk berkembang. Ini alasan praktis pembentukan kelompok. Ada keamanan, status, penghargaan diri, berhubungan, maksudnya saling berhubungan, kekuasaan, pencapaian tujuan, help in solving work problems, guide to acceptable behavior, understanding from friends, identification, companionship. Banyak sih kenapa orang itu mau berkelompok. Mungkin kalian berkelompok sekarang karena senasib dapat kuliah psikologi industri. Nah, kita masuk ke dinamika kelompoknya. Bahwa kelompok itu sifatnya kompleks dan multivariabel. Dan pasti apa namanya? Membawa apa masing-masing individu itu membawa nilai atau membawa prinsip yang sudah dipegang lama gitu loh. Sehingga apa ya? Pasti ada dinamikanya di dalam sebuah kelompok kayak gitu. Dan banyak variabel yang mempengaruhi si dinamika dalam kelompok itu, mulai dari kemampuan anggota kelompok, ukuran kelompok, tingkat konflik, norma kelompok, kondisi eksternal, motivasi, dan lain sebagainya. Ini model perilaku kelompok ya. Jadi ada kondisi eksternal yang dipaksakan ke dalam kelompok, yang mempengaruhi sumber daya anggota kelompok dan struktur kelompoknya. Sehingga nanti akan terjadi proses dalam kelompok. Apabila kelompok itu dikasih tugas, dia akan mengeluarkan performansinya atau enggak, kayak gitu. Contohnya, apa ya? Kayak misal nih kalian, saya bagi jadi beberapa kelompok nih buat mengerjakan tugas bareng. Berarti kan ada kondisi eksternal yang dipaksakan kan? Karena saya memaksakan kalian berkelompok tidak sesuai dengan keinginan kalian. Padahal di situ tingkat kemampuan anggota kelompok itu beda-beda. Kayak gitu. Akhirnya kan kayak, aduh sini, misal Mawar, Kumbang, Badak, sama Melati saya satukan. Kan Mawar, Kumbang, Badak nih satu geng, Melati ini beda geng. Ada kondisi eksternal yang saya paksakan kan di situ. Terus bertiga ini kasak-kusuk, karena mungkin Melati kemampuannya kurang atau gimana. Duh, Melati ini kok kayaknya agak nyusahin ya. Terus Melati mungkin juga karena nggak nyaman sama mereka bertiga ya udah hanya sekedar berteman. Karena lebih sering gaulnya sama gengnya,
si melati ini juga kayak apa ya, merasa dikucilkan atau apa. Kan akhirnya kan ada konflik di dalam itu, di dalam kelompok itu. Struktur kelompok sendiri ada pimpinan formal, peranan, norma, kecocokan, status, komposisi, dan ukuran. Nah, ini ya penjelasan dari model perilaku kelompok. Kondisi eksternal yang dipaksakan ada strategi organisasi, peraturan formal, struktur wewenang, sumber organisasi, evaluasi performansi, budaya organisasi, pengaturan kerja fisik. Kayak tadi, saya ngelompokin 4 orang, kumbang, mawar, badak, sama melati, itu kan dari ini kan, struktur wewenang kan, kayak gitu. Lalu ada sumber anggota kelompok, ada kemampuan, karakteristik kepribadian, kayak gitu. Struktur kelompok ada pimpinan, ini ya struktur kelompok, ada pimpinan formal, misal kalau di kalian ketua kelompok mungkin, atau ketua himpunan, atau ketua BEM. Lalu ada peranannya. Peranan sendiri ada identitas peranan, persepsi peranan, ekspektasi peranan, konflik peranan. Identitas peranan adalah sikap atau perilaku yang konsisten. Lalu persepsi peranan adalah pandangan seseorang yang seharusnya dalam bertindak sesuai dengan situasi tertentu. Ekspektasi peranan apa yang diharapkan orang dalam bertindak. Jadi misal Mehmet berperan sebagai presiden BEM, Presbem. Maka Mehmet harus menunjukkan sikap sebagai seorang Presbem yang konsisten, jangan mencela-mencele. Punya nilai gitu loh, punya nilai yang mempertahankan visi misinya Mehmet sebagai Presbem. Terus habis itu persepsi peranan, pandangan seseorang yang seharusnya dalam bertindak sesuai dengan situasi tertentu. Jadi misal apa ya, BEM lagi ada masalah apa misal. BEM lagi berkonflik nih sama kemahasiswaan dalam sebuah acara, dalam PKKMB misal. Nah, bagaimana Mehmet bertindak itu adalah persepsi peranan. Dilihat orang itu loh, Mehmet sebagai presiden BEM itu gimana, itu adalah persepsi peranan. Lalu ekspektasi peranan adalah apa yang diharapkan seseorang dalam bertindak. Jadi Mehmet mengharapkan apa sih sebagai seorang presiden BEM? Bukan mengharapkan apa, mengharapkan akan bertindak seperti apa sebagai seorang presiden BEM yang dihadapkan pada masalah konflik. Ada konflik nih sama kemahasiswaan masalah PKKMB, misal. Dan konflik peranan yang udah dijelaskan di sebelum UTS. Lalu jenis-jenis peranan ada non-relate type dan functional type. Nah, ini aja deh. Non-related type ada the leader, the regular, the deviant, the isolate, yang udah dijelaskan di awal tadi, yang 5 peran tadi dalam kelompok. Lalu ada yang fungsional. Fungsional tuh ada yang dia task oriented, jadi benar-benar kerjaan. Ada yang maintenance roles, jadi ada yang dia lebih ke apa ya, lebih ke menjaga hubungan dalam kelompok. Lalu ada yang individual roles, kayak gitu. Lalu berikutnya ada norma. Jadi struktur kelompok kan ada pimpinan formal, peranan, yang berikutnya ada norma. Kita masih di struktur kelompok. Suatu standar perilaku yang diterima atau ditanggung oleh anggota kelompok, boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi setiap kelompok pasti punya norma atau nilai-nilai tertentu. Kalian bisa baca sendiri kenapa harus ada norma dan pentingnya norma itu apa. Ini ya, kalau misalnya dalam himpunan, kenapa sih norma himpunan atau nilai himpunan itu harus ada? Yaitu yang akan menjadi identitas himpunan kalian. Kayak misal, normanya, nilainya adalah kekompakan.
maka nanti himpunan kalian akan dikenal sebagai himpunan mahasiswa di TTS yang sangat kompak kayak gitu. Karena kalian akhirnya ada identitas yang melekat kan bahwa anak-anak itu kompak kayak gitu. Misal. Lalu struktur kelompok berikutnya ada kecocokan dan status. Kecocokan menyesuaikan perilaku seseorang agar bersekutu dengan norma kelompok. Status pembentukan posisi di masyarakat yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh kelompok atau anggota kelompok yang lainnya. Kayak pengakuan dari baik dari organisasi maupun dari antar anggota dalam organisasi. Status sendiri ada status formal dan status informal. Status formal bisa jadi jabatan, hubungan, bayaran, jadwal kerja, fasilitas kantor. Sedangkan status informal itu bisa dari pendidikan, jenis kelamin, usia, pengalaman. Lalu yang struktur kelompok lainnya ada komposisi dan ukuran. Komposisi itu bisa aja dia kelompok itu heterogen, bisa juga homogen. Heterogen homogennya bisa dilihat dari keterampilan, kepribadian, pendapat, kemampuan, perspektif, dan lain sebagainya. Lalu ukuran, ya ukuran kelompok ada kelompok yang kecil, ada kelompok yang besar. Dalam pemecahan masalah, kelompok besar cenderung secara konsisten memperoleh nilai yang baik daripada kelompok kecil. Kelompok dengan jumlah ganjil cenderung lebih disukai daripada kelompok berjumlah genap. Rata-rata jumlah anggota kelompok 5-7 orang. Nah, menurut Thomas dan Fink, penyelesaian masalah kelompok, kalau misal kelompoknya kurang dari 5 orang, lebih mudah nih membagi tanggung jawabnya. Diskusinya juga lebih personal dan tingkat partisipasinya tinggi. Tapi kalau kelompoknya lebih dari 5 orang, menurut Thomas dan Fink, tingkat partisipasinya rendah. Lalu banyak anggota yang pasif, ada anggota yang mendominasi, dan kecenderungan terbagi menjadi subkelompok. Nah, contohnya misal kalau kalian membandingkan, kalian dibagi nih jadi beberapa kelompok dan ngerjain tugas sama himpunan. Kalau dibagi beberapa kelompok dan untuk ngerjain tugas kan paling 4 orang, 5 orang. Sedangkan himpunan kan berpuluh-puluh orang. Akhirnya kalian bisa melihat kan bahwa nggak mudah membagi tanggung jawab di himpunan itu. Dan nggak mudah membangkitkan partisipasi orang di dalam himpunan. Pasti ada aja anggota himpunan yang pasif, yang nggak ngapa-ngapain, nggak mau terlibat dalam acara himpunan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalian bisa merasakan sendirilah, baik di himpunan maupun di BEM. Kan di sini soalnya ada ketua himpunan, ada ketua BEM-nya ya. Nah, berikutnya di model kelompok berikutnya adalah ada proses dalam kelompok. Bahwa efektivitas aktual dari kelompok adalah efektivitas potensial dari kelompok ditambah keuntungan proses dikurangi kerugian proses. Adanya sinergi, hasil yang diberikan lebih besar daripada penjumlahan hasil setiap individual. Jadi, bahwa berkelompok itu adalah ilmu sosial ya. Dia bukan ilmu pasti. Yang kalau ilmu pasti kan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau kalian berkelompok bisa jadi 2 tambah 2 jadi 5 karena ada sinergi itu yang menyatukan. Lalu ada lawannya sinergi adalah social loafing. Social loafing adalah kecenderungan untuk usaha individu menurun seiring jumlah anggota kelompok meningkat. Adanya social loafing membuat kehilangan kesempatan mengukur kemampuan pribadi, kehilangan motivasi individu karena pembagian output, dan kehilangan koordinasi karena semakin banyak orang melakukan tugas. Nah, ini ya social loafing kalau dimodelin dalam grafik. Jadi makin besar kelompoknya, maka social loafing-nya itu apa sih, amount of individual performance-nya itu makin rendah. Kenapa? Karena pekerjaannya kan dibagi ke banyak orang, sehingga orang kan ya udahlah, aing ditugasin segini ya udah segini aja. Misal ada 26 pekerjaan, dibagi ke 5 orang, maka masing-masing orang kan dapat 5, ada satu yang dapat 6. Nah, beda cerita, akhirnya kan dia mengeluarkan kemampuan individunya sesuai dengan jumlah pekerjaannya kan. Beda cerita kalau 26 pekerjaan dibagi ke 9 orang. Akhirnya orang-orang kan hanya 2-3 aja. Akhirnya kan performansi individunya itu menurun karena jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan juga menurun. Itu
itu adalah social loving. Berikutnya dalam model enggak nih. Lalu ada budaya individu dan budaya kelompok. Nah, sosial bahwa proses dalam kelompok, kita masih dalam proses dalam kelompok, itu ada juga kelompok yang memegang budaya individu dan ada kelompok yang memegang budaya kolektif. Budaya individu adalah kelompok orang yang anggotanya menjunjung tinggi pencapaian individu dan kesuksesan pribadi. Sedangkan budaya kolektif adalah sekelompok orang yang anggotanya menjunjung tinggi tanggung jawab bersama dan kebaikan bersama. Nah, ini erat kaitannya dengan si social loving tadi. Kalau misalnya dia memegang budaya kolektif, bahwa 26 pekerjaan harus dibagi rata ke 9 orang, akhirnya terjadi social loving tadi kan. Ini, kalian bisa lihat grafiknya, perform in group sama perform alone. Dimana kalau ini kan ada 3 negara yang dibandingin, China, Israel, sama US. Dimana kalau di US, karena dia memegang budaya individu, akhirnya terjadi social loving. Sedangkan kalau Cina dan Israel, karena dia memegang budaya kolektif, akhirnya dia bersinergi. Sorry, tadi saya kayaknya kebalik ya. Kalau individu, sekelompok orang, apa ya, dia nggak, apa ya, ya benar-benar memperhatikan individu masing-masing gitu loh, nggak memperhatikan kelompoknya. Akhirnya, ya ini tadi, kalau 26 pekerjaan dibagi 9 orang, ya udah kayak aku nggak peduli lah si Mawar ngerjain apa, yang penting kerjaanku 3 pekerjaanku yang sudah ditugaskan ke aku tuh selesai. Nah, akhirnya kan dia nggak mau bersinergi, akhirnya ya ini adanya social loving tadi. Sedangkan untuk negara kayak Cina sama Israel yang terbiasa budayanya adalah kolektif, yaitu sinergi. Jadi kayak misal 26 itu 26 pekerjaan nggak dibagi rata ke 9 orang, tapi 26 pekerjaan itu dikerjakan bareng-bareng satu-satu oleh 9 orang. Sehingga sosial akhirnya terjadi sinergi kan. Misal saya mau bantu Mawar kayak gitu, saya bersinergi dengan Mawar. Akhirnya social loving itu nggak ada. Dan justru ketika dalam kelompok performansinya meningkat kayak gitu. Ini ada 3 cara untuk mengurangi social loving. Yang pertama, making individual contribution to a group identifiable when possible. Yang kedua, emphasizing the valuable contribution of individual member dan keeping group size at an appropriate level. Jadi, apa ya? Bukan berarti semakin banyak anggota dalam kelompok itu akan semakin efektif, akan semakin efisien, enggak. Karena ada apa ya, jumlah optimal. Kalau kalian belajar OR, semakin banyak belum tentu semakin optimal kan? Ada titik optimum tertentu gitu. Tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit. Ada titik tepatnya, titik optimumnya kayak gitu. Udah, sekian untuk kuliah hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada iklan kereta lewat. Karena rumah saya sebelah rel, jadi ada iklan kereta lewat. Oke, ada pertanyaan? Ya, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Akan ada tugas, tapi belum sempat saya upload di e-learning. Insya Allah paling lambat sore ini saya upload di e-learning. Deadline-nya tetap Selasa jam 23.59. Selasa tanggal 8.
Selasa tanggal 8 jam 23.59. Insya Allah nanti sore tugasnya saya upload di e-learning. Termasuk materi, sama ini juga materi juga saya upload di YouTube, jadi bisa kalian tonton lagi kalau mau. Tuh. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. 17 orang. Ada yang nggak bisa absen ya? Selain, saya tadi absennya 13 sih. Selain Angga, tapi tadi udah saya absen. Bentar, sambil saya buka. Yes. Angga, Andiko. Andiko ada nggak? Nggak ada ya. Gary, Fauzan. Bu, izin saya nggak bisa, Bu. Oh, Mehmet ya? Iya. Bentar ya. Iya, Randy juga nggak bisa. Bentar, Randy. Berarti yang nggak hadir berapa nih? Bentar ya. Ada 4 orang yang nggak hadir. Ya sih, di sini 17. Berarti 3 orang dong. Siapa ya? Satu lagi yang belum bisa absen. Oh, Sevi ya, udah. Oke, udah saya absen semua. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf Ya, untuk Bu, sama-sama. kesalahan atau kekurangan. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan banyak berdoa semoga pandemi segera berlalu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.